pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Wilujeng Enjing Bandung dan kami akan berbincang-bincang seputar batik fraktal. Apa sih batik fraktal itu? Nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumbernya langsung. Sudah ada siapa tadi di studio? Ya, ini ada Kang Muhammad Lukman. Ya. Biasa dipanggilnya Kang Luki ya. Ya. Wilujeng Enjing, Kang. Wilujeng Enjing. Nah, Kang, ini mungkin untuk sebagian orang ada yang baru nggak, termasuk saya gitu ya. Baru ngedengar batik fraktal. Apa sih batik fraktal ini? Batik fraktal itu adalah batik yang motifnya didesain dengan matematik. Jadi sebelumnya ceritanya adalah kita membuat penelitian dulu bahwa batik itu memiliki nilai matematika, itu tahun 2007. Jadi batik itu memiliki matematika dan ternyata bisa dimodelkan itu dengan menggunakan bantuan software. Ada softwarenya. Ada softwarenya. Softwarenya namanya J-Batik. Sekarang udah versi 2.0. Dengan menggunakan model matematik, kita bisa membuat batik-batik model lama dan juga bisa mengembangkan batik-batik model lama itu jadi batik-batik model baru. Gitu. Nah, penemunya ini dari mana nih? Kita bertiga. Bertiga. Kita dari Pixel People Project. Kita membuat batik fraktal. Ada saya, ada Ibu Nancy Margaret, Mbak Nancy Margaret, yang mengurus bisnis dan publikasi, dan ada Mas Yun Haryadi. Mas Yun Haryadi yang membuat modeling matematikanya. Nah, terus idenya gitu ya, Ci ya? Dari mana nih? Idenya. Pertama kok matematiknya sama batik gitu. Kok kayak nggak nyambung gitu ya? Emang nggak nyambung sih. Dulu sih sebetulnya kita saya dulu buat tesis, buat membuat bangunan. Saya arsitek. Nah, kemudian saya iseng gambar-gambar motif-motif bentukan-bentukan yang lain dengan menggunakan fraktal. Nah, kemudian teman-teman saya yang lain, Mbak Nancy dan Mas Jun, melihat kok ini mirip batik ya, gitu. Jadi dari ketidaksengajaan aja. Dan kemudian kita ya udahlah kita cobalah gitu, kita bikin model-model batik kok lucu ya gitu. Kita bikin itu. Terus Mas Jun bikin penelitiannya, bikin papernya. Nah, papernya itu ternyata bisa menunjukkan bahwa batik itu memiliki nilai matematik gitu. Nah, nilai matematika ini hanya untuk batik yang dibuat itu atau semua batik seperti ini Mega Mendung ada unsur matematikanya atau tidak? Ada. Semua batik itu Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan fraktal itu adalah perulangan bentuk. Kalau misalnya Mega Mendung ini dari motif dari Cirebon, ini kan perulangan kan untungnya lingkar-lingkar aja seperti itu kan, lingkar-lingkar seperti itu. Nah, batik kita rata-rata juga seperti itu, banyak perulangannya gitu. Dan itu bisa dimodelkan secara matematik. Berarti untuk orang yang lagi ujian nih ya, kalau bingung rumus gitu bikin aja batik ya. Iya. Pakai batik berarti. Mungkin pemirsa penasaran nih Teh, seperti apa sih contoh-contoh batik fraktal? Kita punya gambarnya ya. Gambar-gambarnya nih, kita lihat langsung ke gambar, silakan. Nah, ini dia contohnya batik fraktal ya. Nah, kalau bisa kalau ini rumusnya seperti apa ini? Rumusnya itu motif sisik ya namanya, motif sisik ikan. Nah, dari motif sisik ikan itu rumus tradisional nanti bisa kita modelkan jadi sesuatu yang baru. Nanti bisa dilihatlah dari bawah sampai atas itu berkembang dia. Nah, kalau ini? Kalau itu adalah motif sayap, bagian dari sayap naga. Nanti juga kita bisa modelkan seperti itu. Nah, maksudnya tadi dibilang dari bawah terus nanti bisa berkembang ya. Maksudnya itu seperti apa? Berkembang itu dalam artian gini, makin lama gambarnya makin kompleks, makin rumit. Kalau batik kan ada yang gambarnya sederhana kayak gini kan lumayan sederhana. Ada juga yang kecil-kecil banget kayak gitu. Nah, terus ini, kalau saya ini matematika itu identik dengan angka kalau yang ada di pikiran saya gitu. Ya, matematika. Ya iyalah. Angka gitu kan. Terus kalau di sini misalnya di kayak batik ini, apakah ini ada unsur angkanya gitu? Kalau kita lihat kan kayak gambar gitu. Iya, memang itu ada unsur angkanya. Nah, ini motif lunglungan ya. Ini bunga kalau saya pikir gitu kan. Bunga, namanya lunglungan. Itu ternyata di balik itu semua ada angka-angkanya yang bisa memodelkan bentukan itu. Jadi angka-angka itu nanti diterjemahkan dalam bentukan-bentukan seperti itu, visual seperti itu. Jadi misalnya kayak gini, 2 kali 1 jadi bunga atau kayak gitu atau gimana? Kira-kira kasarnya kayak gitu lah, kira-kira gitu. Nah, itu bagaimana menginterpretasikannya dari angka kepada gambar? Ini kayak burung ya? Iya,
itu motifnya namanya merak ngibing. Ini dari matematiknya di sebelah mana nih? Matematik- Orang bingung. Sebetulnya itu sebetulnya transaksi saja, bagaimana dari angka nanti bisa divisualisasikan, dibentukkan gitu. Ini pun sebetulnya ada rumusnya juga. Warnanya pun sebetulnya juga dirumuskan oleh Hasil angka. ngitung ya? Hasil ngitung. Tapi komputer yang ngitung, bukan kita. bukan. Kalau kita Karena tadi memang ada software itu. ada ya? software kita aja batik. Nah, terus kalau untuk softwarenya sendiri itu sudah diotenkan kan? Ya, software itu sendiri kita luncurkan tahun 2009 yang versi 2. Kemarin di Blitz Megaplex kita nonton bareng cara pembuatan softwarenya. Itu sudah dipatenkan, dan tapi sifatnya software ini adalah open source, ya. Dan juga kita nanti bisa membuat model-model motif batik yang baru di situ. Gitu. Software ini memang khusus untuk membuat batik. Gitu ya. Nah, kalau yang sudah diciptakan ada berapa model sih? Sekitar 40-an kali ya. 40 model. Iya, sekitar 40-an. Nah, terus kan kalau ini kan software yang bikin, berarti model yang sama pun bisa dibikin lagi ya, diperbanyak Bisa terus saja, ya? bisa saja satu saat orang tidak sengaja gitu menciptakan motif yang sama dengan orang lain, ya bisa saja. Oh, bisa saja. Bisa saja. Nah,